Podcast DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk materi mata pelajaran teknologi perkantoran untuk SMK kelas 10 jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran atau TKP. Yang akan kita bahas kali ini materinya adalah virtual office atau kantor maya. Apa arti virtual office? Pengertian virtual office atau kantor maya merupakan kombinasi dari situs alamat tinggal komunikasi dan layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengurangi biaya kantor tradisional dengan tetap menjaga profesionalisme dari bisnis itu sendiri. Maksudnya di sini dengan menggunakan teknologi informasi dan segala layanannya dipadukan, informasi dan komunikasi dan layanan di sini yang memungkinkan pengguna untuk mengurangi biaya kantor tradisional dengan tetap menjaga profesionalisme dari bisnis itu sendiri. Kemudian yang kedua, kantor virtual atau virtual office adalah sebuah ruangan kerja yang berlokasi di dunia internet atau di dunia maya, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadinya tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Yang dimaksud di sini tempat atau kantor yang lebih besar karena hampir semua kegiatan adanya di dunia maya atau di internet. Kemudian tahapan apa saja untuk menuju otomatisasi kantor? Tentunya pada tahap awal suatu kantor pasti didirikan dalam keadaan tradisional atau hampir semua kegiatan kantor dilakukan secara manual. Inilah yang disebut dengan tradisional. Kemudian langkah berikutnya untuk menuju otomatisasi adalah transisional atau masa transisi atau masa peralihan dari kantor tradisional nanti menuju ke yang otomatis atau yang modern. Jadi di tahapan kedua ini disebutnya adalah transisional. Kemudian di tahap terakhir adalah tahap transformasional. Di sini adalah pengoptimalan baik itu kegiatan, tempat atau kantor sudah terotomatisasi, sudah computerized atau sudah serba otomatis atau sudah modern atau sudah menggunakan teknologi tinggi. Kemudian cara menerapkan virtual office yang pertama, menyediakan sumber daya komputer. Untuk virtual office, komputer merupakan komponen utama. Hampir semua kegiatan dilakukan secara maya atau dengan menggunakan internet. Kemudian selain komputer menyediakan sarana akses ke sumber daya informasi, tentunya di sini dengan dukungan jaringan untuk supaya komputer bisa berfungsi sebagai alat untuk informasi, artinya untuk terkoneksi ke internet. Kemudian yang ketiga, menyediakan perlengkapan non-komputer, artinya peralatan kantor selain komputer. Menyiapkan sarana telepon yang dapat di-forward atau dialihkan. Ini adalah merupakan suatu teknologi
biasanya pada saat kita menelepon, kemudian untuk extension atau menuju ke nomor yang kita tuju, udah secara otomatis dialihkan oleh mesin. Biasanya untuk satu line telepon itu bisa digunakan menjadi beberapa line, misalnya dengan menggunakan fasilitas PABX. Kemudian berikutnya menyediakan kelengkapan untuk panggilan konferensi, karena biasanya kalau misalnya kita rapat di suatu ruangan dengan bertatap muka langsung, mungkin sekarang cukup menyediakan perlengkapan, apakah mulai dari kameranya, kemudian audionya, kemudian bisa berkonferensi dari berbagai tempat atau dengan telekonferensi. Kemudian berikutnya membuat jadwal pertemuan reguler, artinya secara berkala membuat jadwal supaya kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian yang berikutnya melaksanakan urutan-urutan pekerjaan secara teratur. Tentunya di sini tahap demi tahap ya, sesuai dengan prosedur. Kemudian manfaat menerapkan virtual office dalam bisnis apa saja? Yang pertama, lebih fleksibel. Jadi dengan mudah, biasanya pada saat kita dengan menggunakan teknologi itu bisa dengan beberapa alternatif dalam melakukan pekerjaan atau dalam bisnis, sehingga akan lebih mudah atau lebih fleksibel. Kemudian hemat biaya. Jelas kita dengan menggunakan virtual office yang mestinya kalau misalnya kita mengirim suatu file harus menuju kantor yang akan kita kirim, atau minimal misalnya dengan melalui kantor pos, dan memerlukan waktu yang lama dan memerlukan biaya. Maka sekarang misalnya dengan otomatisasi perkantoran menggunakan virtual office, cukup misalnya dengan melalui email, otomatis akan menghemat biaya. Kemudian yang berikutnya, banyak pilihan pekerjaan dengan berbagai keahlian setiap karyawan di virtual office, maka hampir semua pekerjaan dapat dilakukan oleh pegawai, sehingga bisa dengan mudah memilih pekerjaan yang diinginkan. Kemudian penghasilan tidak terbatas. Dengan virtual office akan lebih mudah untuk ekspansi penghasilan atau omset, bisa tidak terbatas. Kemudian yang kelima, banyak mempunyai waktu luang dengan keluarga. Dengan berbisnis atau dengan menggunakan virtual office, kegiatan bisa dilakukan di mana saja, tidak perlu harus datang ke kantor, bahkan bisa dilakukan di rumah, sehingga bisa dengan leluasa kita melakukan kegiatan atau bekerja dari rumah, sehingga kita banyak mempunyai waktu luang dengan keluarga. Kemudian keuntungan kantor maya atau virtual office apa saja? Yang pertama, pengurangan biaya fasilitas. Perusahaan tidak harus memiliki kapasitas kantor yang besar karena sebagian pegawai bekerja di tempat lain, sehingga mengurangi biaya sewa dan perluasan kantor. Jadi di sini yang biasanya fasilitas harus lengkap dengan kantor maya ini, karena karyawan dapat bekerja di mana saja, bisa dari rumah, bahkan dari perjalanan, jadi bisa mengurangi biaya fasilitas. Kemudian begitu juga untuk kapasitas kantor, tidak perlu besar dan tidak perlu lagi untuk memperluas kantor. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, pengurangan biaya peralatan. Daripada menyediakan peralatan kantor bagi tiap pegawai, dengan telekomuter dapat berbagi peralatan seperti halnya peserta dalam suatu LAN, saling berbagi sumber daya. Kalau misalnya kita konvensional, misalnya dengan menggunakan komputer yang personal atau PC, misalnya satu komputer, satu printer, tapi dengan terkoneksi ke jaringan, maka satu printer bisa digunakan oleh beberapa karyawan. Begitu juga media penyimpanan, misalnya hard disk dan sebagainya, bisa digunakan secara bersama-sama atau bergantian. Itulah makanya bisa saling berbagi sumber daya.
Kemudian yang ketiga, jaringan komunikasi formal, karena telekomuter harus terus terinformasi dan mendapat perintah spesifik. Jaringan komunikasi dapat lebih banyak perhatian daripada biasanya. Jadi dalam kantor maya atau virtual office, jaringan komunikasi adalah yang menentukan, sehingga mendapatkan perhatian lebih dari kantor biasanya. Kemudian yang keempat, beberapa anggota tim virtual tidak perlu datang ke tempat bekerja, artinya bisa dilakukan dari mana saja. Kemudian memungkinkan perusahaan mendapatkan karyawan yang berbakat tanpa batasan geografis. Geografis memanglah bukan kendala dalam virtual office, artinya karyawan tidak ditentukan jauh dekatnya dari kantor, dari mana saja, sehingga geografis tidak menentukan diterimanya atau tidak dari calon karyawan. Memungkinkan perusahaan mendapatkan karyawan yang berbakat tanpa batasan geografis. Kemudian pekerja menjadi lebih fleksibel atau lebih leluasa, lebih mudah. Karyawannya hanya duduk dan saling berkomunikasi di waktu yang sama meskipun tanpa tatap muka, artinya dari jarak jauh. Bisa kita lakukan dengan telekonferensi dan sebagainya. Kemudian kerugian kantor maya apa saja? Yang pertama, rasa tidak memiliki. Jika pegawai tidak kontak langsung dengan rekannya setiap hari, mereka kehilangan perasaan menjadi bagian penting dari suatu organisasi atau suatu perusahaan. Jadi di sini akan timbul rasa individualnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, takut kehilangan pekerjaan, karena pekerjaan pegawai dilakukan terlepas dari operasi perusahaan. Pegawai mudah menganggap bahwa mereka dapat dibuang sewaktu-waktu. Itu salah satu kerugian dari kantor maya. Kemudian yang ketiga, semangat kerja yang rendah. Sejumlah faktor dapat menyebabkan rendahnya semangat kerja. Mungkin dengan keadaan fasilitas di rumahnya, misalnya untuk bekerja dari rumah, karena akses internetnya misalnya sering bermasalah, maka akan timbul semangat kerja menjadi rendah. Kemudian berikutnya, nomor keempat, kesulitan dalam mengelola kinerja tim karena tidak adanya tatap muka. Jadi pembentukan susunan kinerja juga menjadi kendala, termasuk dalam pengelolaannya. Ya jelas di sini karena setiap karyawan tidak bertatap muka langsung, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi, khususnya dalam satu tim. Yang kelima, kesalahpahaman dalam komunikasi. Komunikasi yang tidak adanya interaksi sosial juga dapat menjadi sebuah masalah bagaimana menyikapi terhadap sesuatu. Kemudian yang keenam, bekerja pada sebuah proyek melalui virtual workspace menyebabkan kurangnya visibilitas proyek. Jadi maksudnya di sini untuk melihat atau mengontrol secara langsung akan menjadi kendala dalam virtual office. Kemudian yang ketujuh, kesulitan menghubungi anggota lain atau pesan secara singkat. Pesan yang disampaikan selalu berbau instan dan jarang untuk bertatap muka. Yang kedelapan, perbedaan zona waktu. Perbedaan waktu juga harus diperhatikan dalam organisasi maya ini. Geografis memang tidak masalah, tetapi dari segi waktu harus diperhatikan. Kalau misalnya di Jakarta, kemudian ada karyawan misalnya di Indonesia bagian timur, misalnya di Papua, jelas ada selisih atau berbeda waktu 2 jam. Jika di sini sudah jam 4 sore, maka di sana jam 6, maka itu akan menjadi kendala geografis. Itulah materi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.